Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Febrianti. Video ini merupakan bagian dari modul 10 perkuliahan kimia dasar 1 dalam jaringan prodi teknik industri yang disediakan oleh Telkom University. Video ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kita akan bahas sistem termodinamika. Yang kedua, kita akan bahas beberapa istilah dalam sistem tersebut, yaitu proses eksoterm dan endoterm. Nah, kita mulai di bagian yang pertama. Kita akan melanjutkan bagian yang sebelumnya. Jadi, untuk menganalisis perubahan energi dalam reaksi kimia atau dalam termokimia, itu kita harus mengenal beberapa istilah. Yang pertama, kita harus mengenal yang namanya sistem. Yang kedua, itu adalah lingkungan. Nah, apa perbedaan sistem dan lingkungan? Sistem itu adalah bagian spesifik yang sangat spesifik dari seluruh alam semesta yang menjadi kajian kita. Jadi, dalam hal ini di reaksi kimia itu harus kita jelaskan dulu, definisikan dulu. Kita mau bahas reaksi kimia yang ada di mana nih. Jadi sistemnya itu ada di mana? Apakah di luar angkasa, apakah di dalam tanah, apakah di dalam beker glass, atau di dalam Erlenmeyer, atau di dalam termos, atau di mana. Nah, sementara itu, yang namanya lingkungan itu adalah sisanya. Nah, kalau sistemnya itu apa yang ada di dalam beker glass, nah sisanya yang di luar beker glass itu namanya lingkungan. Yang di luar Erlenmeyer juga lingkungan jika sistemnya adalah yang di dalam Erlenmeyer. Begitu juga yang di termos. Nah, jadi itu ya perbedaan sistem dengan lingkungan. Nah, kita akan lanjut penjelasan tentang sistem. Nah, di dalam kimia, jadi sistem itu ya zat-zat yang terlibat dalam perubahan kimia ya, dan fisika. Dalam kimia itu ada 3 jenis sistem. Nah, kita akan bahas satu persatu. Sini ada 3 gambar, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan terisolasi. Dan di sini digambarkan sistem terbuka itu misalnya ada di wadah yang terbuka ya, entah itu mau di panci, penggorengan, beker gelas, Erlenmeyer terbuka, termos terbuka, atau gelas terbuka. Di sini labu alas bulat terbuka. Nah, apa definisi sistem terbuka? Maksudnya sistem terbuka itu ya selain dia nggak ditutup ya. Maksudnya sistem terbuka itu sistem itu mengizinkan terjadinya perpindahan energi dan juga perpindahan massa. Jadi sistem ini contohnya di gambar A, energi ini energi termal, jadi ada aliran energi ya berupa panas, dia bisa keluar masuk. Jadi di botol itu kita bisa kalau sentuh bisa terasa panas, bisa terasa dingin. Nah, itu juga di gambar A, uap air itu bisa keluar masuk. Nah, jadi itu massa ya. Kan uap bisa ditimbang. Nah, itu bisa keluar masuk. Bedanya dengan sistem tertutup, nah di sistem tertutup ini ya secara harfiah sih kita melihat perbedaannya hanya atasnya tertutup gitu. Jadi nggak bisa ada yang keluar masuk ya, uap airnya terutama. Nah, memang di sini perbedaannya di sistem tertutup ini dia tidak mengizinkan massa itu untuk berpindah. Jadi tidak ada perpindahan massa, yang ada hanya perpindahan energi. Jadi di labu alas bulat ini kita tetap bisa merasakan labunya itu bisa panas, bisa dingin ya karena ada aliran energi. Ada panas yang ini, ya ada panas, aliran energi. Nah, sistem yang ketiga itu namanya sistem terisolasi. Ini contohnya adalah kalau di gambar ini labu alas bulat yang tertutup tadi kita masukkan lagi ke suatu wadah yang dia insulated. Insulated itu dia
wadahnya itu ada peredamnya ya, peredam. Jadi selain massa itu nggak bisa mengalir, energi juga nggak bisa ngalir. Jadi kalau misalnya kita masukkan, ini kan labu alas bulat ya, labu alas bulat. Kalau kita masukkan ke kontainernya ini dia suhunya 50, pas kita keluarin juga suhu 50. Masanya juga tetap sama. Jadi tidak akan ada perpindahan energi dan massa. Itu dia 3 sistem yang ada di dalam kimia. Kita contohkan saja, kita beri contoh. Contohnya itu ada di saya clear dulu drawingnya. Sekarang kita masuk ke bahasan kedua ya, sambil ngebahas istilah yang lain selain sistem dan lingkungan. Sini ada contoh proses reaksi pembakaran ya. Sini yang pernah terjadi di kecelakaan balon udara. Balon udaranya bentuknya seperti ikan ya. Nah, isinya itu gas hidrogen. Dia terbakar bulan Mei tanggal 6 tahun 1937. Nah, kalau dari sisi kimianya sebenarnya terbakarnya itu ya karena ada reaksi antara hidrogen yang membuat dia bisa terapung dengan oksigen. Jadi kemungkinan sih bocor hidrogennya, tapi penyebab utamanya katanya sistem kelistrikan ya. Jadi kebakaran hidrogen ini reaksinya kan sederhana ya. Cuma H2 tambah O2 jadi H2O. Terus karena dia terbakar ya, memakan api panas. Nah, api yang panas itu melepaskan energi. Api yang panas ya, apinya itu melepaskan energi. Nah, jadi pada kasus ini ya termasuk di dalam sistem kita itu adalah ya reaktannya ya. Reaktan dan produk yaitu hidrogen, sistem hidrogen, oksigen, air. Sisanya lingkungan. Ya entah itu orang yang ada di bawah, yang ngeliatin, dan wartawan, operator, dan lain-lain. Nah, pada reaksi ini ada panas dari proses pembakaran, ada energi ya, ada aliran energi dari proses pembakaran yang berpindah dari sistem, dari si balon udara ini ke lingkungan. Nah ini karena panasnya itu pindah ke lingkungan, jadinya apa? Jadinya di sekitar ledakan balon udara ini akan merasakan panas ya, orang-orang yang menyaksikan kejadian ini secara langsung tuh akan merasakan panas. Nah, dalam kimia ini namanya proses exotherm. Jadi panas itu berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, sekarang kita akan bahas contoh yang lain, yaitu proses yang kedua, yaitu proses endotherm. Ini contohnya ada proses penguraian merkuri oksida ya pada temperatur tinggi. Jadi ada HGO, rumus molekulnya. Nah, mau kita pisahkan Hg sama O-nya. Nah, ini HGO warnanya oranye. Kita bisa lihat di sini, oranye. Kita panasin nggak tahu sampai suhu berapa, panasin aja sampai dia itu terbentuk Hg doang dan O2. O2 bisa kita lihat dari mana? Dari gelembung ini. Terus dari ini, di sini setup eksperimennya di ujung tabung reaksi ini dialirkan pipa ke air. Nah, kalau di airnya ini dia ada gelembung darah, itu berarti oksigen yang berasal dari reaksi pembakaran ya, pembakaran HGO. Jadi reaksinya di sini energi tanpa HGO menjadi Hg dan O2. Sistemnya apa? Sistemnya yang ada di sini. Sret. Di sini ada apa? Ada HGO. Terus ada Hg produknya ya, yang warna hitam ini Hg dan juga O2 di sini. Ini sistemnya. Nah, pada reaksi ini panas harus diberikan kepada sistem. Jadi kan supaya reaksi terjadi, kita harus menyediakan api nih. Nah, api ini ada di luar sistem kan, ini lingkungan. Ini sistem.
Nah, karena energi itu diberikan dari lingkungan ke sistem, ini namanya proses endoterm. Nah, jadi bukan berarti eksoterm itu panas, endoterm itu dingin, ya enggak gitu juga. Nah, oke. Jadi, mmm, kita lanjut rangkumannya ini ya. Kalau eksoterm itu energi diberikan dari sistem ke lingkungan, kalau endoterm dari lingkungan ke sistem. Oke, sampai di sini video ini. Kita akan lanjut lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.